Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kajian kita sebelumnya kita sudah membicarakan tentang istislam atau ucapan salam kita kepada Hajarul Aswad. Kita sudah membicarakan Hajarul Aswad itu dan hakikat dari Hajarul Aswad itu sendiri. Karena itu dia bukanlah batu biasa yang tidak ada maknanya, tapi Hajar Aswad itu merupakan batu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi saksi kita semua. Dan selanjutnya kita akan bicarakan wa amma ta'alluq bi astaril Ka'bah wal iltisaq bil multazam falyakun niyatuka fil iltizami talabil qurb hubban wa syaukan lil baiti wa li rabbil bait wa tabarakan bil mumasah wa raja'an li tahassuni anin nar fi kulli juz'in lakil bait wal yakun niyatuka fi ta'alluq bi satril ilhahi fi talabil maghfirah wa su'alul aman kal muslim muta'alliqu bis siyabi min aznabi ilaih al mutadarrun ilaihi fi afwihi anhu wal muzhiru lahu annahu la malja'a lahu minhu illa ilaih wa la mafza'a lahu illa afwi wa karami wa annahu la yufariqu zillahu illa bil afwi wa bazlul amni fil mustaqbal. Salah satu di antara sunnah ya sebenarnya setelah kita tawaf, setelah kita juga sholat dalam tawaf itu kita ta'alluq ya. Ta'alluq itu artinya kita mengikatkan diri kita itu dengan Ka'bah. Di antara anjuran sebenarnya yang disunahkan setelah kita tawaf, setelah kita sholat sunat tawaf itu kita merebahkan atau memeluk Ka'bah itu ya. Dianjurkan ketika kita memeluk Ka'bah itu seluruh anggota badan kita, seluruh tubuh kita hamparkan Ka'bah itu. Dan bahkan yang sangat dianjurkan lagi adalah multazam ya, di bagian multazam. Tapi multazam itu kan susah Bu ya, karena multazam itu baina babul Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Itu tempat orang yang berebut-rebut itu kan multazam Bu ya. Itu tempat yang sangat mustajab dalam doa. Multazam itu sendiri tempat yang sangat mustajab dalam doa. Ya, ada pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya itulah yang itu anjurannya. Itu mungkin kita datang ke sini setelah orang haji pulang semua. Bisa kita begitu Bu ya. Tapi kalau sekarang ya hanya berharap saja. Tapi bagian Ka'bah itu dianjurkan kita untuk merebahkan betul-betul seluruh anggota tubuh kita, dari wajah kita, telapak tangan kita, bagian tangan kita, bahkan dada kita ke Ka'bah itu ya. Dan ini dengan niat bahwa kita betul-betul iltizam talabul qurb hubban wa syauqan lil baiti wal rabbil bait. Kita dengan seluruh perasaan hati kita, dengan kerinduan kita, dengan kecintaan kita kepada Ka'bah itu. Kita akan datang ke Ka'bah ini kan dengan penuh kerinduan Bu ya. Dan bahkan ketika kita pertama kali misalnya, walaupun kita sudah pernah sering umroh ya, sudah mungkin 50 kali umroh Bu ya, kita datang tetap aja ada kerinduan Bu ya, lihat Ka'bah lagi. Kadang-kadang kita udah lama tidak umroh misalnya kan, kita datang lagi ke sini lihat Ka'bah lagi, hati kita akan berdesir kembali Bu ya. Dan kita dianjurkan untuk betul-betul dengan penuh perasaan kita memeluk Ka'bah itu, dengan penuh kerinduan kita kepada Ka'bahnya sendiri, kepada rumah Allahnya sendiri, dan kepada pemilik rumah ini. Kenapa? Karena rumah itu gambaran yang menggambarkan tentang dia. Kalau orang itu Bu atau Bapak sudah jatuh cinta pada seseorang, jilbabnya aja indah Bu. Yakub itu kan ketika menciumi baju Yusuf dengan penuh kecintaan yang luar biasa, kerinduan kepada Yusuf, maka hal yang luar biasa terjadi pada dia. Ya'ti basiron, datang lagi penglihatannya itu, terang lagi. Demikian juga ketika kita dengan penuh kerinduan itu kita menciumi Ka'bah itu dengan luar biasa dan memeluk Ka'bah itu seakan-akan
betul-betul kita bisa peluk Ka'bah itu gambaran kecintaan kita dengan niat ingin dekat kepada Allah, ingin menyatu dengan yang dicintai itu, dan pemilik rumah ini. Kita ingin selalu bersama, kita ingin selalu tidak bisa lepas gitu dari situ. Wasyauqan lil bait wa li rabbil bait, karena kerinduan yang luar biasa. Suatu saat Majnun itu tengah menciumi rumah Laila. Orang tanya, apa yang kamu lakukan wahai Majnun? Kurang kerjaan ini ciumin bangunan begini. Kalian tidak tahu bahwa bangunan ini adalah Laila. Karena aku tidak melihat apapun kecuali melihat Laila. Kalau orang tanya, Majnun ini apa? Itu Laila. Itu apa Majnun? Itu Laila. Itu kan kisah An-Nizami menulis kisah itu. Sebenarnya Laila itu singkatan dari La ilaha illallah. Kalau baca itu sebenarnya itu menggambarkan tentang kerinduan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan yang tidak pernah terpuaskan, kerinduan yang tidak pernah hilang dahaganya. Majnun ini anak orang bangsawan, Bu, namanya Qais. Karena dia sudah jatuh cinta pada Laila, maka dia dianggap sebagai Majnun, ya. Itu orang yang sudah hilang. Dalam bahasa Arab Majnun itu masturul akal, akalnya tersembunyi. Setiap kata dalam bahasa Arab itu yang ketemu antara huruf jim dengan huruf nun menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Jin, Bu, ya, sesuatu yang tersembunyi. Pernah ketemu jin nggak, Pak? Jin, jannah, itu kan, janin, itu kan janin satu tersembunyi. Majnun, akalnya tersembunyi. Itu namanya mastur akal. Dan dia hilang akalnya karena apa? Karena sudah begitu luar biasa perasaan kecintaannya. Suatu saat dia melihat ada pemburu yang tengah mengikat rusa. Sehingga Majnun berkata kepada pemburu itu, lepaskan rusa itu. Jangan dia terpenjara seperti diriku. Kata pemburu itu, kau akan bayar berapa? Aku akan bayar yang seluruh hartaku. Sehingga dia menyerahkan hartanya dan diberikanlah rusa itu. Dan Majnun kemudian membisikkan kepada rusa itu, kau sekarang menjadi hamba yang bebas. Dan dengan kebebasanmu sampaikanlah kerinduanku kepada Laila. Itu kata Pak Herlambang. Tabaraka bil memasah. Kita merupakan bagian dari tabaruk kita. Jadi orang yang memeluk Ka'bah itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Berkah itu apa, Bu? Berkah itu adalah ziyadatul al-khair, tambahan atas kebaikan. Jadi kita sudah melakukan kebaikan, mendekati Ka'bah itu, datang pada Ka'bah itu kebaikan. Tapi ketika kita bersentuhan dengan Ka'bah, maka akan begitu banyak kebaikan yang datang kepada diri kita. Itu namanya berkah. Harta itu berkah. Maksudnya apa? Harta itu bukan cuma kita bisa menggunakannya, tapi membawa kebaikan pada kita. Ada harta yang tidak berkah banyak, Bu. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, tahu-tahu kemudian kena KPK. Tidak bisa bayangkan, Bu, tiba-tiba datang cucunya, lihat kakeknya di dalam penjara, Bu, ya. Ya Allah, betapa ininya, ya. Itu menunjukkan hartanya tidak berkah gitu. Kelihatan banyak, kelihatan ini luar biasa, tapi tidak membawa keberkahan. Tapi kalau membawa keberkahan itu baik. Nah, berkah itu apa? Pada banyak hal, Bu, ya. Berkah itu bisa harta yang halal itu membawa berkah, tempat itu membawa berkah. Kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu berkah. Kan kalau orang Jawa kan ada ngalap berkah, Bu, ya. Mengharapkan keberkahan itu. Sama ketika kita menyentuhkan tubuh kita itu pada Ka'bah, sebenarnya kita ngalap berkah itu, mengharapkan keberkahan dari Allah. Pakaian orang yang soleh itu berkahan. Dan juga demikian, ketakwaan itu membawa keberkahan. Lau amanu ahlul qura wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk desa ini, penduduk kota ini beriman dan bertakwa pada Allah, niscaya Allah, kami bukakanlah fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayangnya manusia itu banyak yang tidak bertakwa. Jadi apapun itu membawa berkah. Menunjukkan bahwa kalau orang beriman dan bertakwa itu, dia adalah orang yang soleh, apapun yang dikenai dirinya itu, bumi yang diinjak atau langit yang ini, itu membawa keberkahan. Contohnya apa, Bu? Contohnya tadi misalnya, bagaimana baju Yusuf itu, karena tersentuh selama ini dipakai ibadah oleh Yusuf, itu membawa keberkahan. Bajunya Rasulullah SAW itu kan
ada sahabat namanya Qais Al-Yamani. Qais Yamani ini dia seorang sahabat tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia dari Yaman. Dan ketika Rasulullah pulang dari perang, Rasulullah berkata, "Sumtu rihul jannah minal Yaman." Aku mencium wewangian surga dari Yaman. Kemudian, apa itu Rasulullah? Wewangian seperti apa? Rasulullah mengatakan bahwa sahabatku Qais Al-Yamani itu datang ke sini untuk menjumpai diriku, tapi dia tidak berjumpa denganku karena kita dalam keadaan perang, meninggalkan Madinah. Nah, Qais Al-Yamani itu kenapa bisa begitu? Karena padanya itu ada ibunya yang tua, lumpuh, tidak bisa kemana-mana, sehingga dia kemana-mana itu menggendong ibunya. Sambil jualan dia gendong ibunya. Bahkan dia ke Madinah itu menggendong ibunya hanya untuk berjumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak berjumpa saat itu karena Rasulullah sedang perang, sehingga dia kembali lagi. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib hendak ke Yaman, Rasulullah mengatakan, "Temuilah Qais Al-Yamani dan berikan bajuku ini kepadanya." Dan baju Rasulullah SAW itulah yang dijadikan oleh Qais Al-Yamani sebagai kain kafannya. Dalam riwayat dikatakan tidak sedikit pun azab itu bisa menyentuh tubuh Qais Al-Yamani karena baju Rasulullah SAW. Jadi ini kan membawa keberkahan. Pakaian kita, Bu, yang kita lakukan untuk ibadah itu, makanya itu kita gunakan yang khusus pakaian ibadah ini. Itu bawa berkah kita. Memberikan ketenangan, kesehatan, dan seterusnya. Benda-benda yang berkah, misalnya Al-Quran itu kan membawa berkah, Bu. Kalau kita taruh Al-Quran ini dan sebagainya ya. Termasuk tentu saja Masjidil Haram, Ka'bah, tempat-tempat suci, atau kuburan orang-orang suci, itu membawa berkah. Jadi jangan dikira bahwa kemudian, oh itu musyrik, gitu kan. Enggak, itu membawa keberkahan. Kenapa? Karena ada orang soleh di dalamnya. Dan orang-orang begini, orang-orang yang dimuliakan Allah. Ada ribuan malaikat, bahkan kejutaan malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga jasad mereka ya. Bahkan Madinah itu kan saya pernah sampaikan, pernah kena hujan, Bu, di Uhud itu. Sehingga pasir-pasirnya itu tergerus dan muncul tubuhnya Sayyidina Hamzah. Itu tidak rusak tubuhnya, tetap utuh. Dan di dadanya Sayyidina Hamzah itu dililit oleh sorban. Dan itu sorban Rasulullah. Jadi orang ketika membuka sorban itu, keluar lagi darah, seakan-akan baru saja terluka. Sehingga orang cepat-cepat lagi kemudian menutup dada Hamzah itu dengan sorban Rasulullah itu. Padahal itu sudah ribuan tahun, Bu. Bayangkan sudah berapa ribu tahun dari sekarang ya. Tapi masih memberikan kemuliaan, keberkahan, Bu ya. Ka'bah ini juga demikian, dicium oleh jutaan kaum muslimin ya. Dipeluk oleh jutaan orang-orang soleh dan sebagainya. Pasti dia menjadi sesuatu yang mulia. Bahkan menurut saya, Bu, saya yakin sekali wali-wali Songo itu kan ini luar biasa. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia, masih banyak sekali orang bergantung hidup dengan dia. Orang jualan-jualan di situ, Bu ya. Itu kan bergantung hidup, menunjukkan bahwa orang ini orang mulia. Sampai pada sekian lama sudah meninggal dunia. Tapi betapa banyak orang yang mendapatkan kehidupan dari orang yang sudah meninggal ini. Orang berkata bahwa sudah meninggal, sudah selesai. Tapi dia berkahannya kan terus-menerus mengalir. Nah, demikian juga ketika kita ta'alluq dengan ini ya. Wa raja'al hasanu aninar fi kulli juz'in laki al-bait. Hendaklah kita juga memohon, mengharapkan bahwa ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan Ka'bah ini untuk melepaskan kita dari azab neraka. Seperti orang ya, kalau misalnya dia lari, Bu ya, atau anak yang ketakutan itu dia memeluk ibunya gitu. Kenapa? Karena dengan memeluk ibunya itu dia merasa aman, terlindungi. Tidak ada yang berani mengganggu dia. Nah, demikianlah ketika kita memeluk Ka'bah itu, kita memohon, mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yakun niyatuka fi ta'alluq bi satril ilhaha fi talabil maghfirah. Kita mengharapkan Allah menutupi seluruh kejelekan-kejelekan kita dan memohon ampunan Allah ya pada niat kita, dan meliputi kita ini dari beragam dan melepaskan kita dari dosa-dosa yang meliputi kita, mengharapkan tunduk kepada Allah agar Allah memaafkan beragam kesalahan-kesalahan kita, dan tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ini kita mendapatkan keamanan, bahwa Allah melindungi, mengamankan kita ya dari beragam kekhawatiran, dari beragam keburukan dalam kehidupan kita yang akan datang.
Dan, nah ini satu hal Bu ya, ketika kita memeluk Ka'bah, niatkan juga agar seluruh anak-anak kita, cucu-cucu kita juga datang ke tempat ini Bu. Kita mempersembahkan diri kita mempersembahkan anak-anak kita mempersembahkan cucu-cucu kita itu, keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Kita tidak bisa mengatur anak kita. Kita tidak bisa mengontrol anak kita. Jadi ketika kita memeluk Ka'bah itu, pada saat yang sama kita niatkan kita mempersembahkan seluruh anak-anak kita, keturunan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang kemudian melindungi mereka. Biar Allah yang menjaga mereka. Nah, ini menjadi sesuatu yang disunnahkan. Kalau yang sudah alhamdulillah, nanti kan ada kesempatan lagi Bapak Ibu ya, kita peluk lagi Ka'bah. Kita rindu lagi kepada Ka'bah itu ya. Mudah-mudahan setelah haji kita punya kesempatan itu, usahakan untuk itu ya. Menangislah di hadapan Ka'bah itu. Curahkan seluruh persoalan-persoalan kita kepada Ka'bah. Sampaikan kerinduan kita pada orang tua kita. Karena itu pasti bersambung, pasti mereka tahu bahwa pada saat kita sedang berkomunikasi itu, mereka menyaksikan kita. Bukakan seluruh tirai-tirai itu ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah ini bermanfaat bagi kita ya. Dan mudah-mudahan dengan barokah Ka'bah ini Allah mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Allah berikan jalan yang mudah bagi kita untuk dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.